Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Mantik dan Ilmu Komunikasi, beliau Bapak Dr. Nasihin MAG, serta teman-teman yang berbahagia. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian lihat debat di media sosial, tapi justru makin membingungkan dan nggak ada titik temu? Nah, fenomena seperti ini sering kita jumpai. Menariknya, masalahnya bukan selalu pada topik yang dibahas, melainkan pada cara berpikir yang kurang tepat. Di era digital seperti sekarang, hoax dan perdebatan mudah sekali tersebar. Karena itu, kita perlu satu alat penting agar tidak terjebak, yaitu kemampuan berpikir logis. Nah, di video kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang analisis konsep dasar ilmu mantik, pembahasan Khulyatul Khams, definisi dan proposisi dalam membangun penalaran yang logis. Ilmu mantik membantu kita berpikir lebih runtut, memahami kata dengan benar, dan menyampaikan pendapat secara lebih jelas dan bertanggung jawab. Untuk itu, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Baik, perkenalkan, nama saya Sabrina Kotrunanda dengan akhiran NIM 092 akan menjelaskan ilmu mantik dan fungsinya dalam berpikir logis. Nah, ilmu mantik adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir yang benar dan teratur. Secara sederhana, ilmu mantik bisa kita pahami sebagai aturan atau pedoman agar kita tidak salah dalam berpikir dan mengambil kesimpulan. Ilmu ini tuh awalnya berasal dari pemikiran Aristoteles, kemudian dikembangkan oleh ulama seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina agar sesuai dengan ajaran Islam. Fungsi utama ilmu mantik adalah membantu manusia berpikir secara logis dan benar. Dengan mantik, kita dapat menyusun argumen yang jelas dan menarik kesimpulan yang tepat. Selain itu, mantik juga berfungsi untuk menghindari kesalahan berpikir atau yang disebut dengan fallacy, seperti mudah percaya informasi yang belum tentu benar atau terbawa emosi dalam berpendapat. Nah, dalam ilmu mantik terdapat dua proses penting, yaitu tasawur dan tasdik. Tasawur adalah proses memahami suatu konsep terlebih dahulu, misalnya kita harus tahu apa arti adil atau iman. Sebelum membahasnya lebih jauh, sedangkan tasdik adalah proses menilai atau salah. Misalnya dalam logika, semua manusia pasti mati dan seseorang adalah manusia, maka dapat disimpulkan bahwa ia pasti mati. Nah, selain itu, ilmu mantik juga menjadi dasar bagi berbagai ilmu dalam Islam, seperti fikih, ilmu kalam, dan tafsir. Hal ini karena semua ilmu tersebut membutuhkan cara berpikir yang logis agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami dan menyimpulkan suatu hukum atau ajaran. Nah, di zaman sekarang ini tuh ilmu mantik sangat penting karena hidup di era yang penuh dengan informasi, termasuk berita hoaks dan perdebatan di media sosial. Dengan memahami mantik, kita bisa berpikir secara kritis, tidak mudah tertipu, dan mampu menyampaikan pendapat lebih bijak. Fungsi ilmu mantik dalam berpikir logis. Pada bagian ini, kita akan bahas tentang fungsi ilmu mantik dalam membentuk cara berpikir logis manusia. Ilmu mantik sering dianggap sebagai ilmu yang sulit dan penuh istilah teknis. Namun, sebenarnya ilmu ini memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi utama dalam membangun pikiran yang sehat dan sistematis. Secara bahasa, kata mantik berasal dari nathaka, yang berarti berbicara atau berpikir, sedangkan secara istilah, ilmu mantik adalah seperangkat kaidah yang digunakan untuk membedakan antara pemikiran yang benar dan salah. Tokoh besar seperti Imam Al-Ghazali mengibaratkan mantik sebagai neraca bagi akal manusia. Sebagaimana pedagang membutuhkan timbangan untuk memastikan berat barangnya tepat, manusia juga membutuhkan mantik untuk menimbangkan kebenaran dan sebuah gagasan. Tanpa aturan berpikir yang jelas, manusia mudah terpengaruhi emosi, prasangka, dan opini subjektif. Oleh karena itu, ilmu mantik berfungsi menjaga agar akal tetap berjalan secara rasional dan terarah. Fungsi pertama, membentuk konsep yang jelas atau tasawur. Fungsi utama ilmu mantik adalah membantu manusia membentuk konsep yang jelas yang disebut tasawur. Sebelum seseorang mengambil kesimpulan, ia harus terlebih dahulu memahami objek yang dibahas secara tepat. Dalam mantik, hal ini dilakukan melalui penyusunan definisi yang ketat. Seringkali perdebatan terjadi bukan karena perdebatan pendapat, tetapi karena perdebatan pemahaman terhadap istilah yang digunakan dengan kaidah mantik. Seorang dilihat untuk memahami asal suatu konsep, membedakan sifat utama dan sifat tambahan, serta menghindari kesalahpahaman. Dengan konsep yang jelas, fondasi pengetahuan menjadi kuat, tidak mudah terpengaruhi argumen yang menyesatkan. Fungsi kedua, menyusun argumen yang benar. Tasdik. Setelah konsep terbentuk, fungsi berikutnya adalah menghubungkan konsep-konsep tersebut untuk menghasilkan pengetahuan baru yang disebut tasdik. Dalam tahap ini, mantik mengandalkan metode silogisme atau kias, yaitu penarikan kesimpulan dari dua premis. Premis mayor, premis minor, yang kemudian menghasilkan kesimpulan logis. Melalui metode ini, manusia dapat mengetahui sesuatu yang belum terlihat secara langsung. Dengan menggunakan data yang sudah diketahui, ilmu mantik memastikan bahwa hubungan antara premis dan kesimpulan tersusun secara benar, sehingga tidak menghasilkan kesalahpahaman logika meskipun pernyataannya tampak benar.
Fungsi ketiga, mencegah kesalahan berpikir mughal. Selain melawan argumen, romantik juga berfungsi sebagai pelindung akal dari kesalahan berpikir yang disebut mughalata. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia yang terjebak pada generalisasi berlebihan, serangan pribadi dalam debat, atau analogi yang tidak relevan. Di era informasi saat ini, kemampuan ini sangat penting untuk menyaring hoax dan informasi menyelesaikan. Orang yang memahami mantik tidak mudah terbawa emosi atau retorika kosong karena ia mampu menguji struktur logika suatu pernyataan. Dengan demikian, mantik dapat diibaratkan sebagai sistem imun bagi akal manusia. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu mantik memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, membentuk konsep yang jelas atau tasawur, dan yang kedua adalah menyusun argumen yang benar atau tasdik, dan yang ketiga ada mencegah kesalahan berpikir mughalata. Bagi seorang muslim, mantik juga memiliki nilai spiritual karena akal yang tertata membantu manusia memahami kebenaran dan mengenal Tuhan secara lebih mendalam. Kuliatul Khoms atau 5 konsep universal ini memiliki peran yang sangat penting dalam menyusun sebuah definisi yang tepat dalam ilmu mantik. Nah, 5 unsur tersebut yaitu jins atau genus, fasal atau pembeda, nau, jenis khusus atau spesies, khos, sifat khusus, dan erod, sifat tambahan. Nah, kelima unsur ini membantu kita membedakan mana yang hakikat suatu benda dan mana yang hanya sifat tambahan. Dalam penyusunan definisi yang paling sempurna atau hatam, ini digunakan gabungan antara jins dan fasal, di mana jins ini yang menunjukkan kelompok umum suatu objek dan fasal yang menjadi ciri khas yang membedakannya dari yang lain. Misalnya, manusia didefinisikan sebagai hewan yang berpikir, di mana hewan ini adalah jins atau genus dan berpikir ini adalah fasal atau pembeda. Sementara itu, khos dan arod ini tidak digunakan dalam definisi esensial. Nah, apa sih definisi esensial itu? Definisi esensial itu definisi yang menjelaskan hakikat suatu benda. Nah, kenapa tidak digunakan? Karena khos dan arod ini bukan bagian dari hakikat, melainkan sifat tambahan yang bisa berubah kapanpun dan tidak selalu ada. Selain itu, ketepatan definisi juga bergantung pada pemilihan kata atau lafaz yang jelas dan tidak ambigu. Kata-kata yang digunakan harus mudah dipahami, tidak memiliki makna ganda, dan harus jelas. Dalam logika, definisi yang baik itu mengikuti pola genus dan pembeda, sehingga tidak memiliki makna yang terlalu luas dan tidak memiliki makna yang terlalu sempit. Kesalahan dalam memilih kata juga dapat menyebabkan definisi menjadi kabur, berputar, atau bahkan menyesatkan. Oleh karena itu, menyusun definisi bukan hanya sekadar merangkai kata, tetapi juga membutuhkan ketelitian dalam memahami konsep, sekaligus ketepatan dalam memilih bahasa. Nah, dengan menggabungkan pemahaman Kuliatul Khoms dan penggunaan kata yang tepat, maka definisi yang dihasilkan akan lebih akurat, jelas, dan dapat dijadikan sebagai dasar berpikir yang kuat dalam berbagai bidang keilmuan. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu proposisi atau tasdik dalam ilmu mantik. Nah, dalam ilmu mantik, proposisi atau tasdik merupakan tahap lanjutan setelah tasawur yang memiliki peran sangat penting dalam proses berpikir secara logis. Nah, jika tasawur itu hanya sebatas memahami konsep tanpa penilaian, maka tasdik adalah proses penghubung dua konsep yang menghasilkan suatu keputusan atau penghukuman sehingga dapat dinilai benar atau salah. Nah, dengan demikian, tasdik ini tuh menjadi lahirnya pengetahuan yang dapat diuji secara rasional. Secara struktural, tasdik ini tuh tersusun atas 3 komponen utama, yaitu pertama, maudhu atau subjek, yang kedua yaitu mahmul atau predikat, yang ketiga yaitu nisbah atau hubungan antara keduanya. Nah, ketiga komponen ini tuh sangat penting atau saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan karena tanpa salah satu unsur tersebut itu, suatu proposisi ini tuh tidak akan bisa sempurna dan tidak dapat dianalisis secara logis. Dari segi bentuk, tasdik terbagi menjadi 2, yaitu qadiyah hamliyah atau kategorikal dan qadiyah syartiyah atau kondisional. Serta dari segi kualitas dan kuantitas terbagi menjadi afirmatif negatif dan universal partikular. Pemahaman terhadap tasdik ini tuh sangat penting karena menjadi dasar dalam sebuah menyusun argumen yang valid melalui silogisme atau bias, sehingga membantu seseorang itu berpikir secara kritis, sistematis, dan terhindar dari kesalahan logika.
Sebagai kesimpulan, ilmu mantik adalah alat penting yang membantu kita berpikir logis, sistematis, dan terarah. Melalui Hulyatul Khoms, kita belajar menyusun definisi yang tepat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, ketepatan dalam memilih kata juga menjadi kunci, karena banyak kesalahan berpikir justru berawal dari definisi yang tidak jelas. Konsep yang telah dipahami kemudian dinyatakan dalam bentuk proposisi atau tasdik menjadi dasar untuk menilai benar atau salahnya suatu pernyataan. Intinya, berpikir yang benar tidak hanya bergantung pada apa yang kita sampaikan, tapi bagaimana kita memahami dan menyusunnya dengan logika yang tepat. Oleh karena itu, mari biasakan berpikir jernih agar diskusi kita menjadi lebih sehat dan bermakna. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.